Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami dengan tokoh Islam yaitu Muhammad Natsir. Dengan kelompok kami beranggotakan 5 orang dengan saya sendiri sebagai moderator, Janenggerga Oktabriono, NIM 227, dan juga teman saya, Paradiba Aisyah, NIM 089, Andi Rinaldi Muhammad Yusuf 304, Michael Biri Riyadi 387, dan Salsabila Amanda 350. Presentasi yang pertama akan disampaikan oleh teman saya. Oke, jadi saya akan menjelaskan mengenai adalah seorang tokoh intelektual, pejuang, ulama, dan sekaligus negarawan yang dimiliki oleh Indonesia. Jadi Muhammad Natsir ini lahir pada tanggal 17 Juli 1908 di Padang, Sumatera Barat, dan kemudian meninggal pada tanggal 6 Februari 1993 di Jakarta. Nah, dalam dunia politik, ia merupakan tokoh terpandang dan pernah menjabat sebagai Perdana Menteri RI pada 5 September sampai 26 April 1951. Dan Muhammad Natsir juga merupakan pemimpin sekaligus pendiri dari Partai Majelis Syura Muslimin Indonesia atau Masyumi pada tahun 1945 hingga pembubarannya pada tahun 1960. Untuk riwayat pendidikan, Muhammad Natsir ini sekolah dasarnya itu dia bersekolah di Sekolah Rakyat Maninjau, kemudian melanjutkan ke Hollands Inland School atau HIS di Padang, sambil belajar ilmu agama di Madrasah Diniyah Solok, dan melanjutkannya ke Mulo. Nah, untuk penghargaan yang diterima Muhammad Natsir, itu seperti pahlawan nasional, bintang Nikan Istiqlal atau Grand Gardun dari Raja Tunisia Lamine Bey pada tahun 1980, penghargaan Faisal Award dari Raja Arab Saudi lewat Yayasan Raja Faisal di Riyadh, dan mendapatkan gelar doktor kehormatan dalam bidang politik Islam dari kampus Islam Lebanon pada tahun 1967, dan juga memperoleh gelar kehormatan untuk bidang sastra dari Universitas Kebangsaan Malaysia. Hanya itu bagi biografi dari Muhammad Natsir. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas penyampaiannya. Jadi saya ingin melanjutkan ini karya-karya dari Muhammad Natsir itu sendiri. Karya-karya Muhammad Natsir ada beberapa di antaranya, yakni yang pertama ada Demokrasi di Bawah Hukum, yang isinya ini tentang kebebasan mengeluarkan pendapat menurut undang-undang Tuhan atau ilahi dan undang-undang negara. Nah, yang kedua adalah Asas Keyakinan Agama Kami. Dalam karya ini mengupas tentang sikap umat Islam terhadap ajaran Islam sebagai tolak ukur bagi kehidupan umat Islam. Dan yang ketiga, yakni Islam sebagai dasar negara. Isi dari buku ini itu tentang tawaran Islam sebagai dasar bernegara dengan satu keyakinan bahwa ajaran Islam mencakup urusan keduniaan dan keukrawian. Jadi menurut saya ya karya-karya Muhammad Natsir ini patut untuk dilihat kembali ya, tentang demokrasi di bawah hukum sampai kepada Islam, pemikiran Muhammad Natsir, yakni Islam sebagai dasar negara. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Masuk ke pemikiran politik Muhammad Natsir ya. Yang pertama adalah menurut Natsir simbiotik, karena hal itu dikarenakan keduanya memerlukan satu sama lain dan menguntungkan masing-masing pihak. Dua-duanya tidak bisa dipisahkan. Nah, negara menjadi baik karena aturan agama. Nah, agama juga menjadi baik karena umatnya menaati aturan. Itu yang dinamakan simbiotik, saling menguntungkan masing-masing. Lalu yang kedua, Islam bukan hanya sebuah agama, tapi lebih luas. Nah, menurut Natsir,
Agama Islam itu bukan hanya dapat mengatur hal-hal yang berbau ibadah, tapi secara luas juga dapat mengaitkan dengan kaidah kehidupan, batasan-batasan sosial, mengatur ranah muamalah, serta kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Lalu yang ketiga, hidup yang ideal adalah hidup yang mengikuti aturan ilahi alias aturan agama yang di dalam agama Islam. Lalu ada negara sebagai alat yang berwenang untuk menyalurkan aturan tersebut kepada kehidupan masyarakat. Nah, menurut Nasir, negara adalah sebuah institusi yang mempunyai hak, tugas, dan tujuan khusus. Dapat dikatakan bahwa institusi ini adalah suatu badan yang pertama, bertujuan untuk mencukupi kebutuhan masyarakat di lapangan jasmani dan rohani. Kedua, diakui oleh masyarakat. Ketiga, mempunyai alat-alat untuk melaksanakan tujuan. Keempat, mempunyai peraturan, norma-norma, nilai-nilai tertentu. Lalu kelima, berdasarkan paham atas kehidupan. Keenam, mempunyai keanggotaan. Ketujuh, mempunyai daerah berlakunya. Kedelapan, mempunyai kedaulatan atas anggotanya. Dan terakhir adalah memberikan hukuman terhadap beberapa pelanggaran atas peraturan-peraturan dan norma-norma yang telah disepakati. Lalu memandang juga bahwa negara itu memiliki beberapa hal, karena negara itu memiliki hal tadi, Nasir berpandangan bahwa hidup yang baik adalah hidup yang mengikuti ajaran yang ada dalam Al-Quran dan sunnahnya Rasulullah. Nah, namun karena setiap manusia tidak bisa menjalaninya, banyak yang ingkar dan yang lain-lain. Oleh karena itu, peran negara menjadi signifikan atau diperlukan. Negara akan menjadi alat untuk menjalankan aturan ilahi yang diajarkan Islam, dikarenakan negara memiliki wewenang dalam mengatur warga di dalamnya. Nah, lalu yang terakhir adalah pemimpin harus bertanggung jawab pada rakyatnya dan agama, ditambah penolakan teokrasi. Nah, Natsir mengatakan keberadaan pemimpin secara mutlak harus dapat memimpin, mengayomi, dan melindungi rakyat sekaligus menjaga keberlangsungan agama. Pelaksanaan serta penerapan sebuah agama tidak akan terwujud jika pemimpinnya tidak mendukung dengan membuat aturan yang berkaitan dengan falsafah dasar agama. Oleh karena ini, Natsir percaya bahwa demokrasi merupakan sistem yang selaras dengan pemikirannya, karena tidak adanya kepemimpinan yang bersifat hierarki, yang menganggap bahwa pemimpin negara adalah wakil Tuhan. Namun Natsir juga menyampaikan bahwa negara sebenarnya bebas untuk bentuknya apa saja atau sistemnya apa saja, akan tetapi harus menjalani aturan ilahi dalam Islam yang disebutkan tadi, seperti itu. Baik, selanjutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan relevansi pemikiran dari Muhammad Natsir. Seperti yang dikatakan teman saya tadi, bahwa menurut Muhammad Natsir, sebuah negara dan juga agama tidak bisa dilepaskan. Keduanya saling menyatu dan saling dibutuhkan, karena agama bisa memberikan dampak yang positif bagi sebuah negara. Sebuah negara juga bisa berjalan dengan baik apabila agama dijadikan sebuah dasar negara, karena agama bisa menjadi pedoman untuk berkehidupan berbangsa dan bernegara seperti yang disampaikan oleh teman saya yang tadi. Kemudian relevansinya, ya, di Indonesia adanya kelompok yang bernama Hizbut Tahrir Indonesia ataupun HTI. HTI sendiri merupakan sebuah ormas ataupun kelompok yang mengusung gerakan Islam dan ingin memperjuangkan agar Islam menjadi dasar negara Indonesia. Seperti yang disebutkan tadi, agama dan negara tidak bisa dipisahkan dan agama bisa menjadi pedoman dalam bernegara dan berbangsa. Oleh karena itu, menurut Hizbut Tahrir, Indonesia ingin menjadikan Islam sebagai dasar negara. Karena menurut mereka, Islam bisa mengatasi semua permasalahan yang ada di negara dan juga bisa mengatur berkehidupan, berbangsa, dan bernegara suatu negara. Selain kelompok Hizbut Tahrir Indonesia, ada juga kelompok Majelis Mujahidin Indonesia ataupun MMI. Kelompok ini juga tersebut ingin menjadikan hukum-hukum Islam menjadi sebuah hukum di negara Indonesia. Kemudian kesimpulan dari Muhammad Natsir akan disampaikan oleh teman saya. Baik, kesimpulannya, negara dan agama adalah suatu hal yang bersifat simbiotik. Kedua hal tersebut menyatu dan saling dibutuhkan. Oleh karena itu, peran negara sangat diperlukan, yaitu sebagai menjadi
alat untuk menjalankannya aturan yang diajarkan oleh agama, dikarenakan negara mempunyai wewenang untuk mengatur warga di dalamnya. Dan pemimpin harus dapat memimpin, juga mengayomi serta melindungi rakyatnya sekaligus menjaga keberlangsungan agama. Relevansinya seperti tadi yang sudah disebutkan teman saya, seperti Hizbut Tahrir Indonesia, ormas yang memperjuangkan agar Islam menjadi dasar negara. Seperti dijelaskan, agama dan negara tidak bisa dipisahkan, dan agama bisa menjadi pedoman dalam bernegara dan berbangsa karena Islam dianggap mampu menjadi lebih baik dengan menganut ajaran-ajaran Islam. Dan juga kelompok-kelompok lain yang tadi sudah dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Sekian presentasi dari kelompok 10 dengan tokoh Muhammad Natsir. Apabila ada pertanyaan ataupun saran, mohon disampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.